Kembali bersama kami di Gestur, semakin menarik ini Arsenal atau PSG. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada dua pakarnya ini. Koci, jadi kekuatan masing-masingnya apa? Dan siapa yang akan lebih menguasai lini tengah nanti? Kalau kita bicara di tengah, gue unggulkan PSG. Tapi Arsenal lebih kuat di belakang. Oke. Kalau lini depannya, gue bilang PSG akan unggul di tengah dan di depan. Ya Arsenal mengandalkan sedikit peluang yang mereka dapatkan dengan counter attack. Arsenal is quite good dengan counter attack. Ya ini akan terjadi. Dan takutnya jadi boring game di final. Yang dikhawatirkan itu ya? Ya. Oke. Gimana Bung Wiwi tambahkan? Jadi Arsenal main bertahan aja gitu nantinya? Ya ininya ya, secara garis besar temanya mungkin seperti itu. PSG akan lebih menyerang, Arsenal lebih bertahan. Karena ya kalau kita lihat perjalanannya sampai ke final juga seperti itu. Apalagi tadi Enrique sudah menyatakan ya bahwa dia sudah memantau betul gaya permainan dari Arsenal sejauh ini. Ngeri sekali. Kalau kita ingat kan juga musim lalu juga sudah bertemu di semifinal dua tim ini. Dan PSG menang terus dua pertandingan terakhir mereka. Dan itu akan membuat PSG cukup percaya diri bahwa mereka udah punya resepnya nih untuk mengalahkan Arsenal ya. Caranya seperti apa gitu ya. Dan tapi Arsenal pasti juga belajar dari dua pertandingan itu, juga pasti belajar bagaimana mencoba menangkal PSG. Cuman seperti yang Coach bilang tadi, kalau dari tengah sama depan, tengah mungkin agak sedikit berimbang ya, tapi PSG lebih unggul tipis. Tapi kalau dari depan, di lini depan, PSG lebih maut sih daripada Arsenal, jauh. Perbandingannya berapa Coach? Arsenal ini depannya kalau gue bisa kasih nilai ya mungkin 6, PSG 12 dari 10. Terus gimana dong strategi the best Arteta? lini depan ya berharap bahwa pemain depan PSG nggak sedahsyat itu tak penampilannya. Itu aja yang bisa diharapkan oleh pemain belakang Arsenal. Tapi kalau namanya 3 pemain itu tampilnya gila, selesai. Beneran selesai, nggak ada yang bisa menghentikan tiga pemain itu kalau tampil dahsyat. Penyerang-penyerang sayap yang super cepat di PSG sering melakukan apa tuh katanya, tusukan tak terduga. Ya. Silakan mungkin bisa ditambahkan. Kecepatan serangan balik mereka ya luar biasa. Dan bukan cuma penyerang, kita ingat di kanan ada Hakimi, back sayap mereka. Jadi mau kiri kanan, kiri ada Kvaratskhelia, di kanan ada Hakimi. Pusing semua lawannya PSG itu pusing. Ada Doué. Ada Doué juga, ada Barcola juga kalau nanti dimasukkan gitu ya. Dembele juga bisa main di sayap gitu. Pusing ini di sektor sayap tuh Arsenal, saya pikir harus benar-benar konsentrasi di situ. Karena Kvaratskhelia udah membuktikan dia nggak bisa dihentikan sama siapa-siapa. Bayern Munchen juga nggak bisa ngentiin pemain ini. Dia lagi top form gitu, di knockout udah nyetak 7 gol si Kvaratskhelia ini. Ini sumber masalah Arsenal yang utama tuh ini, bagaimana menghentikan aliran bola dari sayap gitu. Karena ya itu tadi Kvaratskhelia, kemudian juga Hakimi, bahkan dua wingbacknya kirinya juga bisa maju. Di sebelah kanan juga tadi Doué juga bisa bertukar posisi sama Hakimi, pusing gitu. Jadi mungkin satu orang aja nggak cukup yang untuk menjaga sisi sayapnya Arsenal, pertahanan sayap. Mungkin harus di backup sama gelandang bahkan ya. Karena di tengah, dua back tengahnya itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai keluar dari posisi karena bahaya gitu. Sebagai The Gunners Coach, tambahin dong apa nih yang harus Arteta lakukan untuk menangkal Arteta otaknya limit. Nggak sepinter Enrique. Dia nggak punya plan B, plan apa. Plan B-nya cuma ya bertahan dan counter attack. Kalau Arsenal saat naik ketinggalan, PSG agak mundur dikit. Arsenal pegang bola, nggak akan berubah mainnya gitu-gitu aja. Pegang bola ke depan, ke belakang, gitu-gitu aja. Karena Arsenal tidak punya pemain yang memiliki skill individu kayak PSG. That is the problem. Harus mengandalkan, kalau seandainya Odegaard tampil luar biasa kayak 2-3 match terakhir, nah di situ mungkin bisa create peluang. Jadi peluang ini dari kombinasi. Ya apakah itu benar atau enggak ya semua kembali lagi tergantung form of the day-nya Arsenal. Tapi kalau dilihat dari sisi, kalau kita bandingkan man to man ini kalah Arsenal. Bener, kalah Arsenal, kalah kualitas. Head to head ya. Ya itulah kenapa gue juga salah satu kritikan gue terlalu lu keluar 1,5 1,2 miliar pounds, bukan euro, pounds, tapi beli pemain abal-abal semua, banyak yang overpriced dan overrated. Kita simak
ya siapa saja pemain kunci kedua tim. Kita bahas dari kiper sampai lini depan. Ya, dari Matvei Safonov versus David Raya. Kita akan mulai dari bawah Mister dulu nih. Gimana? Kalau dari Bung Wiwit dulu deh. Ini mungkin salah satu lini di mana Arsenal bisa unggul dari PSG. Karena David Raya ini udah jadi kiper inti beberapa musim terakhir. Safonov ini sebetulnya bukan kiper inti proyeksinya. Karena kiper intinya itu Chevalier yang baru direkrut dari Lille di musim panas kemarin. Tapi Chevalier kemudian tampil jelek dan akhirnya diambil alih posisinya sama Safonov gitu ya. Jadi dari segi kiper mungkin ini adalah satu-satunya lini di mana Arsenal dan mungkin lini belakang ya, di mana Arsenal punya keunggulan dari PSG. Oke, lanjut lini belakang. Tadi sebelum ke lini belakang kita tambahin dulu deh, Koci, silakan Koci. Ya bener, kalau dari sisi walaupun Safonov berapa kali gue nonton dia tampilnya juga bagus banget, menyelamatkan lawan Munchen juga melakukan banyak save. Tapi harusnya Raya lebih bagus. Raya musim ini mungkin bisa bilang man of the match, begitu sering menyelamatkan Arsenal. Oke, lanjut ke lini belakang ya. Ini ada Marquinhos versus Gabriel Magalhaes. Kira-kira siapa nih kalau Koci memandangnya? Marquinhos jelas lebih punya pengalaman ya. Secara defense lebih bagus, cuman bedanya Gabriel sangat membantu serangan, terutama corner kick. Dan Marquinhos tidak terlalu. Jadi ya ibarat kalau dibikin simple, Marquinhos lebih bagus dari sisi defense, Gabriel lebih bagus dari sisi offense. Oke, Walaupun tambahkan dua-dua Bung center Wiwit. back. Siapa yang lebih krusial bagi timnya masing-masing? Ya, kalau melihat individu ini ya, Marquinhos jelas lebih unggul, pengalaman dia lebih matang, kemudian di timnas Brasil juga kan dia lebih banyak jadi starter ya dibandingkan Gabriel. Jadi ini PSG punya keunggulan dari segi individu ya. Tapi kalau dari sistem barangkali Arsenal bisa bersaing lah untuk lini belakang karena Gabriel, kemudian William Saliba, terus siapapun nanti yang menjadi back sayap itu udah. Tapi wingbacknya ngeri loh. Arsenal punya siapa sekarang? Timber baru fit, kayaknya nggak jadi starter. Makanya itu jadi masalah. Apalagi menghadapi si Kvaratskhelia sama Hakimi ini. Repot ini memang. Gue bahkan nggak perhitungkan Hakimi, dua aja kerepotan. Calafiori defense juga so-so, Hinkapie lebih ke center back so-so. Terus di kiri kemungkinan besar Mosquera, apalagi kalau sudah ngeri loh. Kita lanjut ya ke lini tengah, ada Vitinha versus Declan Rice. Vitinha menjadi motor permainan PSG, sementara Rice ini tampil luar biasa bersama Arsenal musim ini. Analisa, silakan Koci. Declan Rice salah satu pemain yang konsisten, tapi ini juga bukan pemain yang bisa memecah kebuntuan pada saat Arsenal stuck dengan kreativitas. Vitinha untuk gue lebih skillful, lebih kreatif, visinya lebih bagus, lebih punya kontribusi besar. Kalau Vitinha cedera, semoga kartu merah ya, you never know kan. itu kakinya PSG hilang satu itu. Karena Vitinha itu perannya penting banget. Bukan Neves, bukan satunya siapa pemain Spanyol dari Napoli itu? Fabian Ruiz. Ya, Fabian Ruiz. Walaupun tiga itu juga luar biasa solidnya. Tapi yang paling penting jenderal otaknya PSG itu Vitinha. Bung Wiwit nggak bisa Declan Rice memecah kebuntuan. Kalau dapat tendangan bebas mungkin bisa ya. Kita ingat musim lalu kan dia bikin free kick dari waktu lawan Real Madrid. Tapi abis itu nggak ada lagi. Cuma lawan Real Madrid which is tahun yang lalu itu hilang. Nggak ada lagi. Nggak pernah cetak gol kayak gitu lagi. Berarti The Gunners harus banyak berharap dari mungkin ya situasi-situasi yang ada di sana nantinya. Dua pemain ini yang sebagai di jantung permainan tim. Kalau saya sih sepakat dengan Coach bahwa Vitinha lebih bagus sebagai metronom, lebih bagus sebagai pengatur ritmenya PSG dan kualitasnya juga udah terbukti. Fabian Ruiz ini kan juga krusial di PSG. Tapi Ruiz ini sempat absen lama gitu ya. Tapi nggak goyang, PSG nggak goyang tanpa Fabian Ruiz karena Vitinha lebih bagus dari Declan Rice dalam mengatur ritme. Tapi Declan Rice mungkin unggul power, mungkin unggul tadi kemampuan bola mati ya, kalau itu bisa dimaksimalkan. Jadi tapi secara keseluruhan sih lini tengah PSG sedikit lebih unggul daripada Arsenal sih kalau saya. Langsung ke lini depan. Ini dia nih, Koci Ousmane Dembele, Victor Gyökeres. Nah, Ayo. untuk
memberikan kamu gambaran lebih gampang. Iya. Ini perbedaan antara Mercedes sama Avanza. Nah, ini kedua pemain ini. Aduh. Dembele Mercedes S-Class, Oke. Gyökeres Avanza second 10 tahun tuanya. Wah, jauh banget dong. Jauh banget. Astaga. Bener-bener jauh banget bumi dan langit. Bener-bener bumi dan langit. Dari segala segi. Dari speed, dari skill, Iya. dari sisi up, dari segala segi. Makanya bedanya Mercy dan Avanza.